Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, panutan kita semua, teladan kita semuanya, yang wajib kita cintai, wajib kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan masih dalam pembahasan perjalanan pertama Rasulullah SAW bersama pamanda tercintanya Abu Talib ke negeri Syam. Kemudian kerja kerasnya Rasulullah SAW dalam hal mencari rizki. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mempelajari bahwa banyak bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran atau fakta atau hakikat, yaitu hakikat bahwa ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasrani, mereka semuanya mengetahui tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW, lengkap dengan sifat-sifatnya, lengkap dengan ciri-cirinya. Dan itu ada dalam Taurat, itu pun ada dalam Injil. Itu lengkap ada dalam Taurat dan itu juga ada juga dalam kitab Injil. Baik, di antara dalil yang sudah kita, atau petunjuk, bukti yang sudah kita sama-sama pelajari adalah apa yang diriwayatkan oleh ulama-ulama sejarah, bahwa kaum Yahudi ketika ingin berperang melawan Aus dan Khazraj, maka mereka melakukan yang namanya tawassul dengan Nabi Muhammad SAW, padahal Rasulullah saat itu belum diutus. Kemudian mereka dengan terang-terangan jelas-jelas mengatakan mereka akan mengikuti Rasulullah SAW ketika Rasulullah akan diutus nanti, dan akan membunuh, menghabisi, membinasakan kaum Aus dan Khazraj seperti binasanya kaum Ad dan Iram. Tapi mereka melanggar janji itu, janji yang mereka ungkapkan, ikrar yang mereka sudah ungkapkan, mereka langgar sendiri. Karena ketika Rasulullah SAW diutus memproklamirkan diri sebagai seorang Rasul, mereka justru mengingkari Rasulullah SAW dengan sengaja. Kemudian pada pertemuan lalu pula kita telah mempelajari bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa ahli kitab betul-betul mengetahui siapa itu Rasulullah, bagaimana ciri-ciri Rasulullah, bahkan lebih dari mengetahui mereka terhadap anak-anak mereka sendiri, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam tentang ata'arifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akthar min ibnik, apakah kamu wahai Abdullah bin Salam, kata Sayyidina Umar, kenal dengan Rasulullah SAW seperti kenalnya engkau dengan anakmu? Jawabannya, iya, bahkan lebih banyak dari itu. Bahkan Abdullah bin Salam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya yang terpercaya dari langit kepada utusan yang terpercaya dari bumi, dan lengkap dengan sifat-sifat dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Bahkan kata Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, adapun dengan anakku, putraku, la adri makana min ummih. Tidak tahu apa yang terjadi dengan ibundanya. Artinya, kami pernah bertanya tentang makna ini, yang pada kesempatan lalu sepertinya ini terlewat, bahkan kami tidak fokus menjelaskan makna ini, makana min ummih. Bahwa para ulama mengatakan, guru-guru mulia kami mengatakan, apa makna dibalik makana min ummi ini? Apa maksudnya? Bayangkan katanya, Rasulullah SAW mereka ketahui melalui perantara apa? Kitab mereka, Taurat dan Injil. Mereka kenal betul, sangat kenal. Bahkan mereka sangat yakin dan seyakin-yakinnya akan kebenaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang Allah utus adalah yang terpercaya, kepada yang terpercaya dari langit, yaitu malaikat Jibril, kepada siapa yang terpercaya yang ada di bumi, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengenalkan Rasulullah SAW dengan sifat-sifatnya. Yakin mereka. Tapi apa yang terjadi dengan ibu daripada anaknya atau istrinya? Mereka tidak yakin. Bisa jadi Allah alam berasal dari anak zina atau yang lainnya. Itu mereka tidak tahu. Jadi maksudnya mereka lebih percaya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah SAW karena terjamin betul amanatnya, keyakinannya, kepastiannya dibandingkan dengan anaknya, dengan ibu daripada anaknya. Dulu melakukan apa? Ataukah itu 1000% adalah anaknya? Atau jangan-jangan naudzubillah pernah melakukan kekejian? Mereka tidak tahu. Ini maksud daripada makana min ummih. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Dan di antara bukti atau dalil bahwa ahli kitab betul-betul mengetahui kabar tentang Rasulullah SAW, tentang kedatangannya, tentang diutusnya beliau, tentang sifat-sifatnya beliau, dan itu ada dalam Injil dan Taurat, adalah cerita tentang Sayyidina Salman Al-Farisi. Bagaimana sebab beliau masuk Islam? Sebab beliau masuk Islam adalah karena beliau mengetahui ciri-ciri Rasulullah SAW ada di kitab Injil. Bahkan beliau diberitahu oleh para ulama-ulama atau pendeta-pendeta ahli kitab yang beliau ikuti dulu. Ini sangat jelas dan masih banyak sekali dalil-dalil yang lainnya, bukti-bukti yang lainnya yang menunjukkan bahwa ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, mereka sebetulnya mengetahui tentang kenabian Rasulullah SAW, tentang Rasulullah yang akan diutus di akhir zaman, tentang sifat-sifatnya, lengkap sekali mereka tahu itu. Bahkan kadar pengetahuannya lebih daripada kadar pengetahuan mereka tentang anak mereka sendiri. Baik, kita masuk pada pembahasan untuk menyempurnakan pelajaran ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakati amin ila an qala wala yunafi hadza anna katsiran min ahli alkitab yunkiruna hadzal ilm. Dan tidak menafikan hakikat ini, yaitu bahwa ahli kitab itu memiliki pengetahuan, tahu mereka bahwa Rasulullah SAW itu nabi yang benar, nabi yang diutus oleh Allah, yang ada dalam kitab-kitab mereka, bahkan ciri-cirinya lengkap. Ini tidak menafikan anna katsiran min ahli kitab yunkiruna hadzal ilm, bahwa banyak daripada ahlu kitab mengingkari pengetahuan ini. Jadi ahli kitab itu kalau ditanya sampai sekarang bisa menjawab, oh kami tidak tahu, tidak ada itu. Pasti jawabannya akan seperti itu. Ini tidak bertentangan begitu. Wa anal anajil al-mutadawilah khaliyatun lil isyara ila dzikr Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Injil-Injil yang bertebaran, Injil-Injil yang ada di sekitaran kita itu
kosong betul dari yang namanya petunjuk. Petunjuk tentang disebutkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam Injil tersebut. Walaupun tentunya apakah yang dimaksud oleh beliau kosong di sini tidak ada petunjuk sama sekali di Injil yang sekarang ada di kalangan kita, di kalangan masyarakat Nasrani yang ada sekeliling kita, yang ada di dunia ini, atau sebetulnya ada hanya tidak jelas. Mungkin yang beliau maksud adalah yang kedua, karena isyarah-isyarah tentang kenabian Nabi Muhammad SAW di dalam Injil sampai saat itu pun masih ada. Yang pernah kami sebutkan bahwa Injil memprediksi akan datang seorang utusan yang memimpin pasukan perang, dan itu serba putih, kemudian pasukannya jumlahnya adalah 10.000. Itu dalam sejarah yang memimpin pasukan seperti itu adalah Rasulullah SAW ketika melakukan Fathu Makkah, menundukkan kota Makkah. Baik. Kemudian juga dalam ayat-ayat lain di Injil juga disebutkan bahkan Muhammadim dalam bahasa Hebrew, Muhammadim. Itu ada disebutkan dengan namanya. Bahkan juga ada isyarah dari Nabiullah Isa untuk mengikuti Rasul yang akan datang setelahnya. Dan beliau Nabiullah Isa mengatakan, aku tidak tahu apa-apa dan seterusnya. Aku tidak bisa apa-apa, bukan tidak tahu apa-apa, mohon maaf. Aku tidak bisa apa-apa. Hanya bagaimana Tuhan kok tidak bisa apa-apa? Tidak bisa menyelamatkan. Tapi wajibnya adalah mengikuti Rasulullah SAW yang akan datang setelah beliau. Baik, itu di Injil itu sendiri. Dan masih ada ayat-ayat atau bukti-bukti lain yang memang tercantum sebagai isyarah adanya cerita, tanda tentang Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Injil. Baik. Apapun itu, beliau mengatakan faminal ma'lumi bil badaha ma taqallaba ala hadhil kutubi min aidi tabdil wa taghyir al mutalahiqah. Dan termasuk perkara yang familiar, yang sama-sama kita ketahui, bahkan sangat kita ketahui, apa yang ma taqallaba ala hadhil kutub, apa yang terjadi pada kitab-kitab Injil dan Taurat ini. Terjadi apa yang terjadi? Yaitu dirubah. Sudah dirubah, sudah diganti, sudah ditambahi dan seterusnya. Bahkan ini jangan salah, ini adalah pengakuan daripada para penginjil-penginjil, para ilmuwan-ilmuwan Injil, bahwasanya dalam Injil itu ada yang namanya tambahan-tambahan. Ada kepalsuan-kepalsuan yang disisipi, itu keterangan dari mereka sendiri bahkan. Baik. Wa sadaqallahu idz yaqulu fi muhkamit tibyanihi, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam kitabnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka para ahli kitab itu ada ummiyun, enggak bisa baca, enggak ngerti. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Mereka tidak tahu tentang kitab kecuali hanya angan-angan belaka, kecuali hanya dongeng belaka, kecuali hanya katanya dan katanya. Wa innahum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu hanya menduga-duga saja. Jadi sebagian ahli kitab ini keadaannya. Ini keadaannya. Kalau pengen tahu ahli kitab, ya ini keadaan mereka. Banyak di antara mereka yang ummi, nggak ngerti baca tulis, nggak bisa baca, nggak paham maknanya, tidak mengerti, tidak memahami kitab yang justru mereka anut itu sendiri, kecuali hanya sebagai dongeng dan seterusnya, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, maka celaka yang sangat besar untuk orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min 'indillah, kemudian mereka mengaku berkata bahwa ini yang mereka tulis itu dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, liyashtaru bihi ini untuk membeli dengan apa yang dilakukan, tsamanan qalila yakni upah yang kecil, maksudnya untuk mendapatkan upah yang sangat sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, maka celaka yang besar bagi mereka
yang menulis kitab dengan tangan mereka, maksudnya yang mengganti, merubah, menambahi, mengurangi. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka bagi mereka yang menulis dengan tangan mereka ini, juga celaka dan celaka bagi mereka apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan. Baik. Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa terjadi perubahan dengan sengaja, terjadi manipulasi dengan sengaja, terjadi sisipan dengan sengaja dalam pada kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Amma iqbaluhu, ini kita akan masuk pada pembahasan baru. Amma iqbaluhu ala ra'yil aghnam liqasd iktisabil quwwati wa rizqi fa fi thalathu dalalatin hamma. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengembala kambing dengan tujuan untuk mendapatkan upah, mendapatkan rezeki, maka dari kisah ini ada tiga bukti atau petunjuk yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, kami katakan bahwa, atau beliau musannif mengatakan bahwa pada kisah Rasulullah SAW yang mengembala kambing demi untuk mendapatkan atau demi untuk mengais rezeki, demi untuk mendapatkan nafkahnya sendiri dengan mandiri, ada tiga bukti atau tiga petunjuk yang penting, tiga pelajaran penting yang bisa kita ambil. Al-ula, yang pertama, adz-dzauqur rafi'u wal ihsasud daqiq alladzani jammalallahu ta'ala bihima nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama dari tiga tersebut, adz-dzauqur rafi', kepekaan yang sangat tinggi, wal ihsasud daqiq, dan kepedulian yang sangat dalam, alladzani jammalallahu ta'ala bihima nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan dua perkara tadi, kepekaan dan kepedulian yang sangat tinggi, Allah hiasi dan perindah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Siapapun yang punya kepekaan yang tinggi, maka dia telah memiliki keindahan. Siapapun yang mendalam, yang mendetail, maka dia telah memiliki keindahan. Dan dua keindahan ini Allah hiaskan kepada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Qal laqad kana ammuhu yahutuhu bil inayat tammah. Sungguh pamanda tercintanya Abu Talib menjaga beliau dengan memperdulikan beliau kepedulian yang penuh. Jadi betul-betul memperhatikan betul. Seorang Abu Talib itu betul-betul menjaga, memperhatikan Rasulullah SAW dengan perhatian yang penuh. Lihat. Wa kana lahu fil hunuwi wasyafaqati kal abi syafuq. Bahkan Abu Talib itu dalam hal kecintaan, dalam hal yang namanya kasih sayang, itu tidak berbeda halnya seperti layaknya seperti seorang ayah yang penyayang untuk Rasulullah SAW. Beliau memang paman Rasulullah, tapi dalam hal kasih sayang, beliau seperti ayah yang sangat penyayang untuk seorang anaknya. Itulah Abu Talib, kasih sayangnya beliau terhadap Rasulullah SAW. Walakinnahu, baik, tapi ma in anasa fi nafsil qudrata ala al-kasbi hatta aqbala yaktasib. Tetapi Rasulullah SAW ketika merasa dirinya
mampu untuk bekerja, maksudnya untuk mengais rizki, beliau langsung lakukan apa yang namanya mengais rizki tersebut. Beliau langsung melakukan itu. Wa yajhadu juhdahu li raf'i ba'di ma yumkinu raf'u min ma'unatil infaq an ammihi. Maka beliau berusaha keras untuk meringankan beban yang selama ini menjadi tanggung jawab pamannya, yaitu infak tadi, nafkah tadi. Coba, maksudnya begini. Rasulullah itu disayang betul sama pamannya Abu Thalib. Dilindungi betul, diperhatikan betul. Bahkan urusan kasih sayang, Abu Thalib walaupun adalah pamannya, tidak beda dengan ayah yang sangat penyayang untuk anak yang disayanginya, urusan kasih sayang. Pun demikian, Rasulullah SAW itu ketika merasa mampu untuk mencari, mengais rizki sendiri dengan mandiri, maka Rasulullah melakukan itu. Allah. Rasulullah melakukan itu? Ya, Rasulullah melakukan itu. Bekerja keras Rasulullah untuk membantu meringankan beban yang selama ini, beban nafkah yang selama ini ditanggung oleh pamannya Abu Thalib. Ini Rasulullah. Rabbama kanatil faidatu allati yajniha min wara'i amali alladhi ikhtarahu Allah lahu faidatan qalilatan ghaira dhati ahammiyatin binisbati li ammihi Abi Thalib. Dan mungkin hasil atau upah yang dihasilkan, yang dipetik oleh Rasulullah SAW dari pekerjaannya sebagai pengembala kambing, yang mana pekerjaan itu adalah pilihan Allah. Ini ada makna menarik di balik kata-kata musannif pilihan Allah. Jadi Allah memilihkan untuk Rasulullah SAW di awal beliau mandiri mencari rizki, dipilihkan oleh Allah sebuah pekerjaan, apa itu? Menggembala kambing. Dalam sebuah riwayat dikatakan setiap nabi itu dulu pernah menggembala kambing. Artinya ada hikmah apa di balik mengembala kambing? Loh, mengembala kambing itu di situ betul-betul butuh konsentrasi untuk ngatur. Jadi pemimpin, lihat, pemimpin itu apa sih? Ngatur kan? Ngatur rakyatnya, ngatur masyarakatnya. Kalau Rasulullah memang ngatur masyarakat, rakyat dan umatnya tentunya. Maka muqaddimahnya, pendahuluannya, bab urusan ngatur, berpikir, menggiring, mengayomi, ini ada makna-makna ini bisa terdapat dalam diri seorang pengembala kambing. Jadi ini Masya Allah. Nah, baik, kembali. Mungkin saja sebetulnya Rasulullah ketika bekerja mengais rizki dengan cara mengembala kambing itu upahnya nggak seberapa, upahnya itu kecil. Bahkan bagi Abu Thalib itu nggak penting gitu bagi Abu Thalib itu kecil sekali. Walakinnahu ala kullin ta'birun akhlaqiyun rafi'un 'anis syukri, rafi'un 'anis syukr wa badlun lil wusa' wa syahamatun fit taba' wa birrun fil muamalah. Tapi apapun itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mandiri, menghidupi dirinya sendiri, mencari atau mengais rezeki dengan tangannya sendiri, apapun itu yang dilakukan oleh beliau itu adalah gambaran akhlak yang sangat mulia, gambaran atau bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentunya, dan bentuk terima kasih kepada pamandanya tercinta Abu Thalib. Dan itu juga bentuk bahwasanya Rasulullah sudah mengerahkan kemampuannya untuk yang namanya mendapatkan apa yang dibutuhkannya dan meringankan beban nafkah dari pamannya. Baik. Wa syahamatun fit taba', itu juga adalah jiwa Rasulullah, punya jiwa kesatria. Bukan selalu istilahnya gandol kalau bahasa kitanya, ikut-ikutan. Memanfaatkan paman atau keluarga, tidak. Beliau mandiri. Dan ini kesatria betul. Wa birrun fil muamalah, dan ini juga adalah perbuatan baik dalam hal berinteraksi, bermuamalah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, poin pertama, pelajaran pertama, hikmah pertama yang bisa kita ambil dari kisah sejarah
Rasulullah SAW yang menggembala kambing dalam rangka mencari rizki dengan sekuat tenaga untuk mencukupi diri sendiri dan meringankan beban pamandanya tercinta. Ada 3 faidah. Yang pertama apa? Yang pertama, itu semua gambaran dari kepekaan yang sangat tinggi, kepedulian yang sangat mendalam, yang mana 2 hal ini itu adalah keindahan yang Allah jadikan Rasulullah SAW berhias dengan keindahan ini. Walaupun Abu Thalib pamannya sangat menyayangi, mengasihi, melindungi, peduli dengan kepedulian yang penuh, tapi Rasulullah tetap saja ingin mandiri, tetap saja ingin meringankan beban pamannya Abu Thalib dalam hal nafkah. Walaupun nafkah itu tidak ada nilainya mungkin bagi Abu Thalib, walaupun hasilnya tidak ada apa-apanya mungkin bagi Abu Thalib, tapi apapun itu, ini gambaran luhurnya akhlak Rasulullah. Ini gambaran hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran seorang kesatria yang tidak mau numpang dalam hidupnya kepada orang lain, merepotkan orang lain. Ini juga gambaran bagaimana baiknya beliau dalam hal bermuamalah dan berinteraksi. Kita cukupkan insyaallah pelajaran kita pada kesempatan kali ini di sini. Masih ada banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita gali dari sejarah yang sangat indah ini yang berkaitan dengan tema ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang Allah ridhai, yang dimudahkan jalannya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya Allah jaga keimanannya, keyakinannya hingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.